Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Marewetana Triwardika dengan NIM 102042442169 dari kelas 2402. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas pendahuluan praktikum modul 3, yaitu yang pertama itu di sini itu ada penjelasan data imbalance pada klasifikasi hard dias. Pada klarifikasi hard diastasis ini kita memiliki dua kelas target, yaitu satu sama dengan pasien memiliki penyakit jantung dan nol itu pasien tidak memiliki penyakit jantung. Jadi data imbalance ini terjadi kita jumlah data pada salah satu kelas itu jauh lebih banyak dibandingkan kelas lainnya, dan contohnya itu jumlah pasien sakit jauh lebih banyak dibandingkan pasien sehat. Dan masalah dari data imbalance ini adalah model machine learning bisa menjadi bias terhadap kelas mayoritas, dan akibatnya itu model mungkin terlihat memiliki akurasi tinggi, tetapi sebenarnya kurang baik dalam mendeteksi kelas minoritas itu. Jadi untuk mengecek apakah dataset ini mengalami imbalance atau tidak seimbang, itu digunakannya itu sintaknya itu di sini print df uh, kurung target value counts, dan eh, penjelasannya itu ini digunakan untuk mengambil kolom target, dan value counts itu digunakan untuk menghitung jumlah masing-masing dari kelas eh dari kelas. Jika jumlah kedua kelas ini berbeda jauh, maka dataset akan mengalami data imbalance. Dan di sini contoh outputnya di sini bisa terlihat, dan satu itu sama dengan itu 526 dan nol itu 499. Kemudian yang kedua itu penjelasan tentang random undersampling. Jadi undersampling ini adalah teknik balancing data dengan cara mengurangi jumlah data pada kelas mayoritas agar sama dengan kelas minoritas. Dari tujuan metode ini supaya model tidak terlalu fokus belajar pada mayoritas. Jadi langkah pertama yang bisa dilakukan untuk memisah kelas mayoritas dan minoritas itu, yang pertama itu kelas mayoritas itu sama dengan DF target sama dengan nol, dan kelas minoritas itu sama dengan nol. Sorry, yang mayoritas itu sama dengan satu. Dan penjelasannya itu sampel buka kurung itu digunakan untuk mengambil sebagai data secara acak, dan N sama dengan lin kelas minoritas itu berarti jumlah data mayoritas disamakan dengan minoritas. Dan random state itu sama dengan 42 agar hasil randomnya itu tetap konsisten. Dan setelah itu dataset digunakan untuk digabung kembali. Di sini contohnya itu DF balance. Di sini terlihat untuk menggabungkan kembali dataset. Kemudian data itu diacak menggunakan data balance set. Di sini ada DF dengan balance, sampel, dan frag 1 dan random state 42. Nah, tujuannya ini susunan data lebih random dan tidak beruntut berdasarkan kelas. Di sini terlihat eh, outputnya 1 9 499 dan 0 sama dengan 499. Dia menjadi balance. Kemudian yang nomor tiga itu penjelasan tentang speed data training dan testing. Jadi sebelum membuat model machine learning, dataset harus dipisahkan menjadi fitur input dan targetnya itu output atau X dan Y. Jadi sintaknya itu di sini X-nya itu df sama dengan balance dot drop target dan axis sama dengan satu. Dan Y-nya itu df sama dengan balance dan target. Jadi drop target ini digunakan untuk mengambil semua kolom selain target, dan Y ini berisi label yang akan diprediksi. Setelah itu dilakukan pembagian data training dan testing. Di sini X underscore train dan X sama dengan underscore test. Y train eh koma Y test sama dengan train test split X eh koma dan Y koma, dan X ini sama dengan data fitur dan Y ini sama dengan data target, dan test size ini sama dengan 0,2, berarti 20% dari data yang digunakan untuk testing. Sisanya itu 80% digunakan untuk training.
Random sama underscore state 40 digunakan agar hasil pembagian data selalu selalu sama. Kemudian yang keempat itu penjelasan pembuatan model dari naive Bayes. Naive Bayes ini adalah algoritma kualifikasi berbasis probabilitas menggunakan teorema Bayes. Pertama itu dilakukan model-model Gaussian. Jadi Gaussian ini digunakan karena data numerik itu mengikuti distribusi Gaussian atau normal. Kemudian modelnya itu dilatih dengan sintaknya itu di sini ada model.fit, ada buka kurung x underscore train dan y underscore train tutup kurung. Jadi ini digunakan untuk proses training, model menggunakan data training. Selain itu ada model yang lain itu y underscore pred dan sama dengan model dot predict. Jadi ini digunakan untuk memprediksi data testing dan hasil prediksi disimpan ke variabel y underscore pred. Kemudian selanjutnya itu nomor 5 itu ada penjelasan confusion matrix. Confusion matrix ini digunakan untuk mengevaluasi hasil prediksi model verifikasi. Dan sintaksnya ini di sini ada CM sama dengan confusion underscore matrix dan y underscore test, koma y underscore pred dan Y ini adalah data aslinya dan Y-pred ini adalah hasil dari prediksi yang tadi dari data hasil itu dan confusion matrixnya itu membandingkannya itu menjadi dua. Confusion matrix ini terdiri dari empat komponen yaitu ada true positif, true negatif, false positif dan false negatif. Di sini terlihat outputnya. Kemudian yang nomor 6 itu tentang akurasi, precision, recall, dan F1 score. Jadi evaluasi model ini nggak cukup hanya satu menggunakan akurasi saja, sehingga digunakan beberapa metrik tambahan. Contohnya itu ada akurasi, di sini ada sintaksnya itu atau codingnya itu tentang akurasi, sama dengan akurasi score underscore score, buka kurung, y underscore test, dan y underscore prediksi. Dia akurasi ini mengukur seberapa banyak prediksi model yang benar dibandingkan seluruh data. Jadi semakin tinggi akurasinya, jadi semakin baik performa dari modelnya. Kemudian yang precision di sini ada sintaknya itu ada precision sama dengan precision underscore score dan y sama underscore test, koma y underscore pred atau prediksi. Jadi ini digunakan untuk precision mengukur ketepatan prediksi dari positif. Jadi artinya itu dari seluruh pasien yang diprediksi sakit tadi itu ada beberapa yang benar-benar sakit. Jadi precision ini penting untuk mengurangi false positifnya. Kemudian yang recall ini sintaknya itu di sini ada recall sama dengan recall underscore score, buka kurung y underscore test, koma y underscore pred atau prediksi. Jadi recall ini digunakan untuk mengukur kemampuan model menemukan seluruh pasien yang benar-benar sakit. Jadi recall ini penting untuk di bidang medis ini karena eh, kita itu ingin meminimalisirkan false negatifnya. Kemudian yang terakhir itu ada F1 score. F1 score ini di sini terlihat sintaknya. Jadi F1 score ini digunakan adalah untuk gabungan antara precision dan recall. Jadi matrik ini digunakan ketika ingin kita mencari keseimbangan antara precision dan recall. Di sini terlihat outputnya di ini. Kemudian yang terakhir itu nomor 7. Di sini penjelasan tentang ROC curve dan AUC. ROC curve ini digunakan untuk melihat performa model klasifikasi pada berbagai threshold. Jadi langkah pertama itu kita mengambil probabilitas prediksi. Di sini ada contohnya itu y underscore prob sama dengan model dot predict underscore proba. Jadi ini predik proba ini masih nilai probabilitas dan titik satu koma satu itu mengambil probabilitas kelas positifnya. Kemudian untuk menghitung ROC curve-nya itu di sini ada FPR, TPR dan threshold. Jadi FPR itu false positive rate, TPR itu true positive rate, dan threshold itu batas probabilitas klasifikasi. Kemudian untuk menghitung ROC dan AUC-nya itu
Di sini terlihat AUC underscore score. Jadi gunanya itu mengukur luas area di bawah RO, ROC curve-nya dan nilai semakin mendekati satu berarti model itu semakin baik. Kemudian terakhir itu visualisasi ROC curve-nya. Jadi fungsinya itu untuk menampilkan grafik performa model di sini contohnya bisa terlihat ROC curve-nya. Jadi itu sekian dari penjelasan tugas pendahuluan modul 3 dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada salah kata mohon dimaafkan.